Pemirsa, rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat telah diusulkan sejak tahun 2003 dan hanya berakhir di Badan Legislasi pada tahun 2020. Mangkraknya RUU ini dinilai karena berbenturan dengan pembangunan atau korporasi besar. Karenanya Aliansi Masyarakat Hukum Adat kembali menyuarakan aspirasinya ke DPR pada Jumat kemarin dengan harapan RUU Masyarakat Hukum Adat disahkan di DPR periode 2024-2029. Telah hadir Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Muhammad Arman di studio dan mantan Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi. Selamat siang Pak Arman. Selamat siang Mbak Agema. Selamat siang Pak Ahmad Baidowi. Ya, selamat siang Mbak. Oke, selamat siang Bapak-Bapak. Oke, saya akan ke Pak Arman terlebih dahulu. Pak Arman, kan kemarin teman-teman berunjuk rasa di beberapa daerah ya Pak ya. Ada nggak draft yang diserahkan kembali ke pihak DPR dan apa perbedaan daripada draft yang sudah masuk di legislasi kemarin? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa aksi kemarin di Jakarta itu adalah aksi serentak dan juga terjadi di beberapa daerah. Jadi karena kemarin kita juga menyerahkan satu draft rancangan naskah akademik dan juga rancangan RUU kepada DPR yang baru. DPR yang akan bertugas nanti melanjutkan proses pembahasan ini. Secara ide dasar sebenarnya pembentukan undang-undang masyarakat adat yang kita tawarkan itu adalah mudah bagi masyarakat adat, murah bagi pemerintah, dan hasilnya legitimate. Nah, itu yang mari kita serahkan naskahnya kepada DPR, dan saya kira apa yang ada di DPR hari ini, draft yang sudah dibahas itu sampai di balik itu belum ada. Nah, karena itu kemudian kita nyatakan bahwa ini perlu ada satu naskah baru yang kita refleksikan dari perjalanan pengusulan RUU selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekaligus ingin mengkoreksi di dalam draft RUU masyarakat adat sebelumnya bahwa ada proses evaluasi terhadap masyarakat adat. Jadi di dalam rancangan sebelumnya itu ada bab evaluasi yang menyatakan bahwa dalam setiap 10 tahun itu akan ada evaluasi kepada masyarakat adat. Ini menurut saya satu hal yang justru sangat bertentangan dengan prinsip penghormatan, pengakuan, dan perlindungan hak masyarakat adat Indonesia. Karena kan sebenarnya Undang-Undang Dasar itu sudah mengakui keberadaan masyarakat adat. Jadi ada pasal 18B ayat 2, 28I ayat 3, dan juga 32 ayat 2. Jadi sebenarnya pembentukan Undang-Undang Masyarakat Adat itu hendak mengaspirasikan ya, atau kemudian membuat segala sesuatu yang sudah dideklarasikan di dalam Undang-Undang Dasar itu, dalam konstitusi itu menjadi lebih mudah sebenarnya dengan Undang-Undang Masyarakat Adat. Nah, sebenarnya kan Pak Arman di hukum Undang-Undang Agraria kan sudah masuk ya soal tanah adat begitu ya. Apakah dari situ aja nggak cukup untuk menaungi, melindungi para teman-teman masyarakat adat ini? Perjalanan kita melakukan advokasi masyarakat adat menunjukkan bahwa tidak cukup hanya dengan UUPA, karena di dalam konstitusi itu kemudian berbagai peraturan perundangan yang muncul justru itu membuat semakin sulit, rumit ya. Misalnya gini, dalam bacaan kami misalnya adalah ada 34 undang-undang sektoral yang mengatur tentang masyarakat adat. Dan masing-masing undang-undang ini itu punya cara pandang yang berbeda terkait dengan bagaimana karakteristik masyarakat adat dan apa saja objek hak yang hendak diatur di sana. Jadi karena itu kemudian kami berpikir bahwa UUPA itu tidak cukup, meskipun UUPA menyatakan bahwa sumber hukum agraria nasional itu adalah hukum adat. Tapi dalam praktik hukumnya adalah kita tahu misalnya kalau kami misalnya membagi misalnya dalam 4 kategori gitu ya, 4 kategori rute pengakuan masyarakat adat. Yang pertama itu di sektor pemerintahan. Di ada undang-undang desa yang mengatur tentang desa adat, yang juga penanggung jawab adalah Kemendagri, kemudian ada undang-undang kehutanan, undang-undang 41 tahun 99 gitu ya, yang mengatur tentang bagaimana kemudian masyarakat bisa kemudian mendapatkan hak terhadap hutan adat, kemudian ada UUPA dan seterusnya. Jadi itu membuat lebih sulit. Yang kedua adalah misalnya dari sektor HAM misalnya gitu ya. Jadi kita mesti melihat bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat itu adalah bentuk dari penghormatan terhadap asasi manusia. Karena di dalam instrumen hukum HAM itu kemudian hak masyarakat itu merupakan hak kolektif atau hak generasi ketiga. Kemudian terakhir ini kan ada KUHP baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang akan berlaku di 2026 yang juga mengatur tentang hukum adat. Tapi lagi-lagi saya ingin menyatakan bahwa hukum yang ada hari ini itu memang dibangun dari watak yang hendak menyangkali keberadaan masyarakat beserta dengan haknya. Karena semua harus dilalui dengan proses-proses politik. Misalnya yang terakhir KUHP, kalau kita cerita misalnya bagaimana pengakuan masyarakat adat itu dalam konteks mereka menjalankan hukum adat dan perlindungan adatnya. Jadi itu justru kemudian diambil alih oleh otoritas negara. Nah, padahal hukum adat itu merupakan hal mendasar gitu ya dari
posisi masyarakat adat dalam konteks menjalankan kebiasaan mereka Baik. dalam interaksi sosial dan seterusnya. Oke, 12 tahun ya Pak Arman perjalanan. Kita akan tanya ke Sebenarnya Pak bukan 12 Baidowi. tahun, 15 tahun malah. 15 tahun dari awal dibentuk itu ya. Iya. Oke, coba kita akan ke Pak Baidowi. Pak Baidowi ini kan sudah 12 tahun di DPR diperbicarakan, udah masuk balik tapi belum ke paripurna juga. Mengapa seperti itu Pak Baidowi? Saya ralat ya, di balik itu sebenarnya kita kan sudah menyampaikan ya. Dan kemarin ada kesepakatan untuk dimasukkan dalam carry over prolegnas yang akan datang. Salah satu rekomendasi dari paripurna. Tetapi sekali lagi semua itu tergantung dari DPR yang akan datang. Salah satu yang juga yang kita rekomendasikan diskusikan kepada DPR yang akan datang itu ada keinginan waktu itu membentuk yang namanya Badan Aspirasi Rakyat, sehingga semua hal terkait dengan keluhan-keluhan selama ini itu terkanalisasi dengan baik. Nah, persoalan kita terkait dengan RUU Masyarakat Hukum Adat, waktu itu saya memimpin salah satu rapat penyusunan draft itu, sudah kita lakukan dan tugas-tugas dari balik itu sudah selesai. Sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan. Tetapi sekali lagi, karena pengambilan keputusan di DPR itu kolektif kolegial dan balik ini sebenarnya sudah juga berpanjangan dari fraksi-fraksi lewat pandangan mini fraksinya, tetapi keputusan akhirnya kan ada di pimpinan DPR dan juga di fraksi-fraksi. Nah, itu yang terjadi selama ini gitu. Jadi bukan kami kalau balik kan sifatnya menerima penugasan. Dan ini merupakan usul inisiatif balik dan berulang kali kita pertanyakan dalam setiap paripurna, dalam setiap bamus, kenapa ini tidak segera dijadwalkan seperti itu. Tapi lagi-lagi jawabannya dengan lembaga politik, jawabannya juga politis, akan dijadwalkan pada rapat paripurna terdekat. Seperti itu, sampai kemudian kita ketemu COVID, dan setelah COVID memasuki masa pemilu, ya udah akhirnya tidak terkejar. Kemudian ya kita rekomendasikan bahwa RUU ini harus menjadi carry over di periode 2004, 2024, 2029. Makanya teman-teman yang konsen terhadap perlindungan hak-hak hukum masyarakat adat ini ya terus mengingatkan DPR dan juga pemerintah untuk bisa segera membahas perihal ini. Waktu itu bahkan berkomitmen kita membuat semacam FGD diskusi untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas gitu. Tapi masa periode DPR keburu habis. Oke, nah Pak Baidowi, apakah mungkin memang beberapa pihak di DPR ini juga menganggap bahwa sebenarnya untuk hukum adat ini juga sudah tertuang di Undang-Undang Agraria sebelumnya? Ya, ada sebagian yang berpendapat seperti itu, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa itu harus diatur lebih detail dengan undang-undang khusus, lex spesialis gitu. Nah, terbukti RUU Masyarakat Hukum Adat ini kan sudah menjadi usul inisiatif di balik. Kami yang bertanggung jawab waktu itu menyusun draftnya, dikirimkan untuk diparipurnakan. Tapi dinamika politik tidak seindah yang kita bayangkan. Kami waktu itu dari fraksi P3 bersama fraksi-fraksi yang lain yang mengusulkan terus mendesak. Tetapi sekali lagi lembaga DPR adalah lembaga politik yang mana pengambilan keputusannya juga berdasarkan keputusan politik yang tidak bisa diputus oleh salah satu pihak. Ya, oke baik. Saya akan kembali ke Pak Arman. Pak Arman, apakah urgensi dari pengesahan hukum adat ini juga berkaitan juga dengan banyaknya kriminalitas atau kriminalisasi terhadap teman-teman dari masyarakat adat ya, karena kan banyak juga yang ingin memperjuangkan tanah adat tapi malah ditangkap, ditahan sampai saat ini. Apakah angka itu bertambah hingga saat ini, Pak Arman? Ya, 10 tahun terakhir itu kita mencatat ada 600 lebih kasus masyarakat adat, itu kemudian mengakibatkan ada 11,7 juta hektar wilayah masyarakat itu kemudian dirampas atas nama pembangunan. Kemudian ada 900 lebih warga masyarakat dikriminalisasi, lebih dari 100 itu direpresi dan ada beberapa orang yang meninggal. Jadi bagi kami sebenarnya angka ini sangat penting untuk direspon bahwa hak masyarakat adat itu untuk mendapatkan jaminan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara itu menjadi hal yang mendesak. Gitu ya. Jadi bukan hanya soal jangan dipandang bahwa angka ini hanya sekedar angka, itu yang pertama. Yang kedua adalah kami ingin menyampaikan bahwa warga masyarakat adat itu sampai hari ini itu belum mendapatkan dia
sebagai warga negara yang penuh gitu ya. Saya ingin mencontohkan misalnya beberapa kasus yang terjadi. Misalnya ketika pemilu 2014 itu kemudian ada 1,2 juta warga masyarakat itu tidak bisa menyalurkan hak politiknya. Itu bukan karena mereka mau golput. Itu karena mereka tidak diakui sebagai warga negara. Jadi dianggap oleh Kemendagri waktu itu karena mereka mendiami wilayah-wilayah yang bukan administratif, kawasan hutan, lokasi pertambangan dan seterusnya. Jadi karena warisan turun-temurun begitu betul. ya. Jadi padahal kan begini sih, kita mau bilang bahwa toh di dalam UU PA juga disebutkan bahwa hukum tanah itu berlaku hukum adat. Dan saya kira di dalam UU PA dijelaskan juga bahwa di dalam ketentuan tersebut bahwa sepanjang undang-undang hak milik belum terbentuk, maka pemilikan dengan hukum adat itu sah dan berlaku secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ada putusan MK 35 juga yang sudah menyatakan 2012 ya. Putusan MK 35 2012 itu menyatakan bahwa ada keharusan bagi pemerintah, bagi negara untuk segera mengakui hak masyarakat adat gitu ya. Jadi jangan dipandang bahwa itu hanya berkaitan dengan hutan adat. Yang kedua, ada TAP MPR nomor 9 tahun 2001 yang justru memerintahkan supaya pemerintah itu, presiden dan DPR itu segera membentuk gitu ya undang-undang masyarakat adat sebagai salah satu bentuk dari penyelesaian konflik. Jadi kita tahu bahwa ada banyak sekali undang-undang yang hari ini itu justru hadir untuk mendiskriminasi masyarakat adat. Dan terakhir saya kira ada putusan MK 67 ya 2024 yang diajukan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat. Salah satu bagian yang penting dari putusan tersebut menyebutkan bahwa MK menyatakan bahwa presiden dan DPR dalam hal ini pemerintah itu untuk segera membentuk undang-undang masyarakat adat sebagai salah satu jalan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi oleh masyarakat adat. Pengabaian terhadap identitas mereka sebagai warga negara, hak atas tanah, kemudian hak atas spiritual, dan seterusnya. Jadi saya kira itu menjadi hal yang mendasar ya, dan saya kira percayalah bahwa pengakuan masyarakat itu justru akan memperkuat kebangsaan kita sebagai satu entitas bangsa. Nah, Pak Arman, biasanya sebagian besar atau pihak yang melakukan kriminalisasi kepada masyarakat adat ini korporasi besarkah atau perorangan? Kalau kita klaster itu ada dari beberapa sektor ya, ada pertambangan, gitu ya. Kemudian ada perkebunan skala besar, kemudian ada juga kawasan hutan, ada infrastruktur, PSN macam-macam. Kita sekarang kan berada pada satu rejim disebut dengan rejim PSN ya. Jadi kemudian ada food estate gitu ya di beberapa tempat yang justru mengambil hak masyarakat adat, ada di Papua, ada di Kalimantan. Jadi ada juga bahkan proyek dari pemerintah begitu betul, ya? Betul sekali. Jadi misalnya 2019 kita mencatat ada 1,9 juta hektar wilayah adat itu justru diambil oleh entitas korporasi besar. Tapi saya ingin menegaskan satu hal bahwa masyarakat itu tidak anti investasi. Tidak anti investasi. Saya ingin menyebutkan ini supaya kita tahu bahwa masyarakat adat itu pasti berubah dan tentu saja. Tapi kita ingin memastikan bahwa pembangunan yang masuk di wilayah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat, bukan sesuatu yang dipaksakan. Jadi harus dilalui dengan proses free prior implement consent, persetujuan di awal tanpa paksaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin memastikan bahwa apapun di dalam proses kebijakan yang menyangkut terkait dengan masalah itu juga dilakukan secara partisipatif, secara meaningful participation. Nah, yang ketiga saya ingin menunjukkan begini Mbak, ada hasil studi polisi ekonomi masyarakat adat yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, UNPAD dan juga IPB yang menyatakan 3 hal mendasar sebenarnya. Pertama itu bahwa masyarakat adat itu sebenarnya bisa mandiri tanpa bantuan dari pihak lain kalau kemudian negara hadir memastikan ada jaminan hukum terhadap pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat. Jadi mereka bisa mandiri sebenarnya. Yang kedua itu adalah justru dengan adanya pengakuan tersebut gitu ya secara penuh dari negara itu bisa berkontribusi untuk pembangunan daerah dan nasional. Jadi hasil evaluasi tersebut menunjukkan angka-angka yang cukup signifikan. Bahkan lebih besar sebenarnya UMR yang ada hari ini dengan pendapatan masyarakat adat. Yang ketiga adalah di tengah stigma bahwa masyarakat itu anti pembangunan, studi ini justru menunjukkan bahwa dengan adanya pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat dari negara itu justru memberikan jaminan investasi yang baik dan berkeadilan bagi masyarakat adat. Jadi 3 temuan valuasi ekonomi ini justru hendak menunjukkan bahwa di tengah kemudian ada dugaan, ada asumsi, ada stigma yang dibangun bahwa masyarakat adat anti pembangunan itu justru menjawab sebaliknya. Jadi sebenarnya mau berjalan bersamaan dengan pemerintah. Betul sekali. Ya. Oke, nah saya akan ke Pak Baidowi lagi. Pak Baidowi ini kan tadi dikatakan bahwa memang
Sebagian besar yang mengkriminalisasi dari masyarakat adat ini kan ada dari pengusaha, korporasi besar, bahkan ada proyek besar pemerintah pusat. Nah, bagaimana DPR ini untuk membuat persepsi publik bahwa DPR ini tidak melindungi salah satu dari pihak besar di belakangnya. Dan Pak Baduy kan ini terpilih lagi ya menjadi anggota DPR di periode baru ini. Apakah Anda juga akan memperjuangkan dari Undang-Undang Hukum Adat ini? Saya terpilih kembali sebagai DPR tapi tidak dilantik karena partai saya tidak lolos. Nah, namun demikian tadi saya sudah bincang-bincang dengan pimpinan DPR yang baru dilantik kemarin, menitipkan salah satu konsen kami terkait dengan titipan aspirasi yang harus dituntaskan. Dan salah satu komitmennya adalah untuk menuntaskan beberapa RUU yang menjadi carry over dari periode yang lalu. Tentu sekali lagi kami katakan salah satu rekomendasi yang kita sampaikan diskusi waktu itu supaya DPR itu lebih banyak ada ruang untuk bisa mendengarkan aspirasi publik. Salah satunya dengan adanya badan aspirasi publik gitu kan. Jadi kami masih berhusnudon bahwa DPR yang akan datang itu tetap memperhatikan apa yang sudah disuarakan oleh teman-teman, oleh kawan-kawan dari Aman dan yang lain-lain gitu terhadap persoalan-persoalan masalah ini. Mengenai ada masyarakat yang terdolimi, tergusur dan semacamnya, apabila ada pelanggaran hukum itu kan sudah ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh. Dan kalau tentunya pemerintah dalam hal ini para penegak hukum kan tidak akan tebang pilih dalam hal itu. Namun jangan lupa bahwa terkait dengan investasi, terkait dengan pembangunan, itu kan juga ada undang-undang yang juga mengatur. Contoh, ada beberapa program strategis, itu kan juga ada undang-undang yang mengatur tentang penggunaan lahan untuk kepentingan umum. Nah, hal-hal seperti itu kan harus disinkronkan antar sesama undang-undang supaya tidak tumpang tindih dan tidak berbenturan satu sama lain. Itu pemahaman legislasi saya selama 5 tahun memimpin badan legislasi. Baik, terima kasih Pak Baduy atas insight-nya. Kita akan nantikan dan menaruh harapan ya untuk periode yang baru. Pak Arman, kita nantikan juga bagaimana periode terbaru ini untuk mengesahkan hukum adat dan semoga teman-teman dari masyarakat adat ini juga bisa dipenuhi hak-haknya dan juga bisa diakui keberadaan di negara. Terima kasih Pak Arman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.